Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Bagaimana kabarmu hari ini? Tetap semangat. Allahu Akbar. Semangat semuanya. Hari ini kita akan belajar tentang coding dan kecerdasan artifisial dengan materi manfaat kecerdasan artifisial untuk kehidupan sehari-hari. Nah, untuk minggu sebelumnya kita belajar tentang apa namanya di sini? Ya, pola. Nah, setelah belajar pola, hari ini kita lanjut belajar tentang yang ada di layar. Pernah kamu menggunakan ini? Apa ini? Cici. Apa guna cici itu? Ya, untuk membantu kita belajar. Kalau ada PR, sering kamu menggunakan cici? Ini apa? Google Translate. Google Translate pernah kamu menggunakannya? Apa guna Google Translate? Google Translate. Kalau untuk menentukan jalan itu Google Map. Google Translate itu adalah Google untuk penerjemah bahasa. Misalkan kamu ada tugas bahasa Inggris, kamu terjemahkan di Google Translate. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama menjelaskan pengertian kecerdasan artifisial. Kamu sebelumnya sudah pernah belajar kecerdasan artifisial? Kemarin kecerdasan komputasional. Yang kedua, menyebutkan contoh kecerdasan artifisial dalam kehidupan sehari-hari. Jadi nanti kita bisa menyebutkan contoh kecerdasan artifisial itu di dalam kehidupan kita, apa yang kita gunakan. Kemudian yang terakhir, peserta didik dapat membuat proyek sederhana menggunakan aplikasi Scratch. Siapa yang bisa membaca? Silakan Hafiza. Kemampuan komputer atau mesin untuk berpikir, belajar dan menyelesaikan masalah seperti manusia. Misalnya, mengenali suara, gambar atau membuat keputusan. Nah, jadi kecerdasan artifisial ini, dia itu bisa memutuskan suatu permasalahan. Contoh kecerdasan artifisial yang kita gunakan, contohnya Google. Kamu sering menggunakan Google? Kalau di Google itu apa yang kita cari pasti akan muncul, akan ketemu. Cara kerja artifisial ini yang pertama masukkan. Di Google itu kan kita masukkan dulu apa yang kita cari. Kemudian diproses oleh Google, baru nanti mendapatkan data yang kita cari. Misalkan kamu mencari jumlah kaki kucing. Nanti akan diproses, kemudian apa luarannya? Berapa jumlah kaki kucing? 4, akan muncul 4. Manfaat kecerdasan artifisial di kehidupan sehari-hari. Yang pertama, membantu belajar. Nah, ini yang kita gunakan tadi, Google Translate. Contohnya kita menggunakan Quizizz, waktu kuis. Ada menggunakan word wall. Ada kamu maju ke depan, nanti tempelkan tangannya, itu word wall namanya. Yang keempat, membantu di bidang transportasi. Ya, Aisyah, ini yang Google Maps itu Aisyah. Bukan Google Translate ya, Google Maps. Kemudian ada mobil tanpa supir. Ibu ada video. Video apa ini? Video robot. Ya, robot untuk membersihkan rumah. Ya, membersihkan lantai. Ini manfaatnya di kehidupan apa ini? Ya, di rumah. Kemudian ya ini. Gambar apa itu? Mobil. Apakah ada supirnya? Ada ini di ranah Palam? Ada ini di Indonesia? Di Indonesia. Ini ada di Beijing, di mana?
Nah, hari ini kita akan menggunakan aplikasi Stretch. Silakan kamu buka Google Chrome. Tahu kan Google Chrome? Yang ada tandanya seperti di kursor ibu ini. Kemudian kamu masukkan kata Scratch. SCRATCH. Klik enter. Nah, nanti pilih yang bagian di atas ya. Yang paling bagian atas. Sudah? Ada yang belum bisa masuk? Nah, kalau sudah muncul tampilan seperti ini, silakan kamu klik mulai membuat. Ya. Kalau bahasanya bahasa Inggris, silakan ganti ke bahasa Indonesia. Gimana Sekia? Kemudian klik tutup tanda silang ini. Klik tutup. Hari ini kita akan membuat Giga Asisten dengan materi bangun datar. Nanti kamu perhatikan videonya di depan ya. Buah variabel di sini kita klik, kita masukkan nama metode, Kita klik di sini variabel di menu yang di ujung. Variabel. Klik menu ini sudah. Kemudian kita masukkan kata sebuah variabel. Tulis nama. Ada. Nama, buat nama. Nama. Nama itu tulisan ya, bukan nama kamu. Nama. Nah, setelah nama, klik OK. Kemudian, karena kita membuat dua variabel, jadi kita tambah lagi satu nama. Sisi. Sudah klik? Hilangkan centangnya. Nah, setelah itu, karena kita mengubah gambarnya, maka kita hapus gambar kucing. Are you sure you want to delete? Berarti artinya kamu yakin untuk menghapus. Klik yes. Ada tanda di sini untuk memilih gambar yang lainnya. Kamu klik di pencarian Giga. Ada ketemu? Klik. Kemudian tarik dia ke tepi. Sudah? Nah, untuk mengubah ukurannya, cari di situ tulisan ukuran. Ubah menjadi 200. Nah, kalau kita menginginkan backgroundnya, background itu sama dengan latar belakang. Kita klik yang paling ujung, pilih latar. Kemudian kamu klik. Cari di sini school, karena dia berbahasa Inggris, jadi bahasa Inggris sekolah itu school. Pilih yang nomor 2. Gambar giganya ini ke samping. Selanjutnya, klik di bagian kejadian. Kejadian, pilih ketika bendera diklik, kemudian pindahkan ke samping. Kemudian pada bagian tampilan, klik katakan halo selama 2 detik. Nah, setelah itu di sini kita akan belajar tentang bangun datar. Arahkan kursornya ke halo.
Hai, mari kita belajar bangun datar. Kalau setelah kita bertanya, nanti klik bagian sensor. Klik tanya. Sudah bisa semuanya? Nah, coba untuk memutarnya kita klik tanda jalankan atau tanda bendera. Hai, mari kita belajar tentang bangun datar. Siapa namamu? Contohnya kita masukkan namanya siapa? Nana. Klik tanda checklist. Nana, jumlah sisi bangun datar berapa? Kita masukkan karena kita baru memasukkan jumlah sisi bangun datar segitiga. Jadi di sini yang hanya kita bisa masukkan angka 3. Klik angka 3. Kemudian segitiga akan menjawab segitiga memiliki sisi 3. Sudah bisa semuanya? Sekarang untuk asesmennya, Ibu meminta perwakilan dari kelompok nanti untuk maju ke depan. Memilih dari kota ini. Kelompok apa kemarin? Kreatif, inovatif, inspiratif. Kelompok inovatif silakan maju ke depan. Pilih satu. Pilih satu yang ingin kamu pilih di situ. Angka berapa? Angka 5. Kita lihat pertanyaannya. Di bawah ini yang termasuk penggunaan kecerdasan artifisial untuk pendidikan ada kecuali. Kalau kecuali apa? Benar atau salah? Benar. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Mungkin itulah pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk anak-anak Ibu ke depannya. Bisa menggunakan kecerdasan artifisial di kehidupan sehari-hari? Bisa. Bisa menggunakan stretch? Bisa. Jika ada kesalahan kata, Ibu sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.